Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dari RG2 Robot Gripper, yaitu proses mekanik dan elektrik dalam pembuatan robot gripper. Sebelum ke inti pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Krisna Gunayanwar, NIM 2204411033. Dan saya sendiri yaitu Rafidah Mandu Arif, NIM 220441042. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam pembuatan robot gripper ini terdapat dua proses, yaitu proses mekanik dan proses elektrik. Kami akan menjelaskan masing-masing dari proses tersebut, dan berikut adalah penjelasannya. Jadi untuk yang pertama itu proses mekanik, yang pertama itu body. Untuk body ini sendiri itu proses pertamanya itu di freeze dengan mesin milling. Pertama atur dulu RPM-nya, dikarenakan ini bahannya aluminium 61 alloy, jadi hasil RPM-nya yaitu 1819. Dan untuk proses kedua yaitu milling. Nah, ini bentuk awalnya itu balok, lalu di press bidang pertamanya itu atas, pokoknya dirapihin. Proses yang ketiga yaitu ngepres ini ke bawah, jadi ke bawah gini, memotong. Dan yang ketiga itu di press dalamannya, jadi kosong. Lalu proses selanjutnya yaitu di passing, yaitu di ininya jadi tumpul gini. Lalu proses selanjutnya yaitu pengeboran. Untuk ini daerah ini dibor. Untuk body mungkin itu, ini bodinya ada dua, atas sama bawah. Atas untuk tutupnya. Selanjutnya yaitu hand atau tangannya. Untuk tangannya sama menggunakan proses milling. Untuk ini ditempel sama body. Jadi ini yang di millingnya, atau tangan yang satunya dulu ini di milling seperti biasa. Ini posisinya gini, di milling. Nah, untuk yang ini lubang ini dibor. Ini menjolok ini di milling. Nah, untuk ini dibor juga. Ini dibor pertama itu tidak tembus. Bor keduanya yang kecil ini tembus. Di sini tuh ada tambahan, yaitu karetnya. Untuk karetnya mungkin bisa menggunakan 3D printer kayak gini, 3D printer itu. Untuk tangan yang keduanya sama prosesnya, yaitu di press. Karena bentuknya sama, sudah di press lalu dikasih lubang dengan dibor. Ini untuk hand atau tangannya. Yang selanjutnya itu finger, atau ini tuh bisa disebut jarinya yang ngejepit. Prosesnya sama, di milling. Ini tuh bentuk awalnya tuh sama kayak balok, cuman jadi bentuk ini. Di milling dalaman ini. Lalu untuk ininya sama dibor. Bor pertama tembus, bor keduanya ditembus. Ini juga sama, ini juga sama. Ini juga sama dibor. Ini dibor, semua dibor.
Yang selanjutnya fingertips. Fingertip ini dikarenakan bahannya karet, jadi bisa menggunakan 3D printer di bentuknya yang ini, 3D printer. Selanjutnya rack and pinion sebagai pemutarnya. Untuk rack and pinion ini dikarenakan motor, mungkin langsung cara kerjanya yaitu ketika searah jarum jam, tangan robot ini atau gripper ini akan menjepit, dan ketika berlawanan arah jam, tangan atau gripper ini akan membuka. Baik, barusan rekan saya sudah menjelaskan mengenai proses mekanik dalam pembuatan robot gripper ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses elektriknya. Proses elektrik dilakukan untuk mengatur kelistrikan sekaligus pemrograman dari alat gerak yang digunakan, agar pergerakan dan arah putarnya sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan. Kita lanjut saja ke pembahasan. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat seperangkat alat solder. Hal ini mencakup solder itu sendiri, timah, tang potong, dan tang jepit. Selanjutnya, ada microcontroller Arduino Nano, ada driver A4988, dan alat geraknya itu sendiri motor stepper NEMA 17. Setelah itu ada kapasitor, kita menggunakan dua kapasitor. Yang pertama sebesar atau bernilai 10 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Yang selanjutnya ada resistor 1 kilo ohm. Dan terdapat terminal blok, kita menggunakan dua buah karena kita akan menggunakan dua power supply sebagai sumber daya dari alat gerak ini. Setelah itu ada push button. Dan yang terakhir ada plate PCB dan ferrichloride. Karena kami menggunakan teknik etching dalam pembuatan PCB-nya, maka kami menggunakan ferrichloride. Untuk apa? Untuk melarutkan tembaga yang ada pada plat PCB. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya mengenai rangkaian. Jika kita berbicara tentang listrik, maka erat kaitannya dengan rangkaian atau sirkuit. Oleh karena itu, di sini saya akan membahasnya. Terdapat dua bentuk rangkaian, yaitu pertama dalam bentuk skematik dan yang selanjutnya dalam bentuk PCB. Pertama-tama kita akan membahas mengenai rangkaian skematiknya terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran rangkaian yang kami gunakan. Sedikit informasi, ini merupakan rangkaian referensi saja, bukan rangkaian mutlak, sehingga kami dapat melakukan beberapa improvisasi dalam perangkaiannya. Tetapi sebagian besar mengikuti ini. Terlihat terdapat 4 pin yang menghubungkan antara driver dan motor NEMA 17. Lalu terdapat dua power supply yang kami gunakan, yang masing-masing bernilai 12 volt dan 5 volt. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kami menggunakan dua terminal blok. Seperti itu. Lalu ternyata pada rangkaian ini tidak terdapat push button dan resistor, padahal pada bagian sebelumnya, pada bagian alat dan bahan, saya menyebutkan bahwa kami menggunakan push button dan resistor. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini merupakan rangkaian referensi saja. Kami melakukan improvisasi pada perangkaiannya, salah satunya dalam penggunaan push button. Hal ini dapat kita lihat pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada bagian PCB. Baik, rangkaian skematik sudah saya jelaskan, berlanjut ke rangkaian dalam bentuk PCB. Berikut adalah rangkaian PCB yang dapat kami desain atau kami rancang dari rangkaian skematik sebelumnya. Terlihat di bawah ini merupakan pin-pin dari microcontroller Arduino Nano. Yang ini merupakan driver A4988. Yang ini merupakan pin dari power 12 volt atau power supply 12 volt. Ini kapasitornya.
Lalu di sini ada power 5 volt, lalu kapasitornya juga, dan di sini terdapat push button dan resistor yang tadi sebelumnya pada rangkaian skematik tidak ada. Inilah salah satu improvisasi yang kami lakukan. Pada pelaksanaannya atau pada perancangannya, kami mendapatkan beberapa kendala. Salah satunya, pada software yang kami gunakan itu tidak terdapat komponen ini. Sehingga kami harus mengukurnya secara manual, mengukur kaki-kaki atau jarak antar kaki dari push buttonnya itu. Lalu kami menempatkan manual juga pin-pin pada rangkaian PCB ini dengan ukuran yang sudah kami ukur sebelumnya. Dan inilah hasilnya. Baik, lanjut. Nah, inilah hasil dari PCB yang sudah kami terapkan ke dunia nyata atau dalam perangkat kerasnya. Kalau sebelumnya itu masih dalam rancangan, dalam soft copy atau dalam display, ini sudah kami terapkan dalam platnya. Jadi rancangan yang sebelumnya itu kami print terlebih dahulu dengan menggunakan printer laser, lalu kami cetak pada plat PCB dengan menggunakan autan sehingga tinta-tintanya menempel pada plat PCB. Setelah itu kami larutkan tembaga yang tidak tertutupi oleh tinta menggunakan variclorid yang tadi sudah disebutkan. Dan inilah hasil akhirnya. Jika kita lihat di sini terdapat solder-solderan. Ya, karena sebenarnya di baliknya ini sudah kami pasang komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan pada bagian alat dan bahan. Inilah tampak atasnya. Dan ini merupakan rangkaian akhir atau ya rangkaian final dari alat gerak ini. 4 pin terhubung ke driver. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sintaks atau program. Saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk menggerakkan motor stepper NEMA 17 yang tadi. Langsung saja, pada bagian awal, seperti biasa dilakukan terlebih dahulu pemberian nama untuk pin-pin yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemrograman pada tahap lanjut. Seperti itu. Sebagai contohnya itu pada pin 5 kami beri nama VCC, pin 4 kami beri nama GND, pin 3 kami beri nama DIRPIN, pin 2 kami beri nama step pin, dan untuk step revolutionnya mengapa kami set 200 karena kami menggunakan motor stepper NEMA 17 dan spesifikasinya itu step revolutionnya itu 200, maka kami set saja 200. Seperti itu. Lalu yang ini terakhir, yang 3 terakhir ini adalah keperluan untuk program push button nanti. Jadi kami beri nama point 6 sebagai PB yang merupakan singkatan dari push button, dan kita buat juga variabel nil tombol dan count. Seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian ini kami melakukan setting mode pada pin dan setting kondisi pada pin. Di antaranya kami set step pin, mode step pin sebagai output, DIRPIN sebagai output, VCC sebagai output, GND sebagai output, dan di sini kami set VCC kondisinya itu high. Mengapa demikian? Karena nantinya kami gunakan VCC ini, pin VCC ini sebagai pengganti dari power supply 5 volt. Karena ternyata Arduino Nano dapat menyuplai tegangan sebesar 5 volt. Kami manfaatkan hal itu untuk menjadi pengganti power supply. Lalu pada pin GND kami set kondisinya dalam keadaan low karena GND ini merupakan ground. Lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya kami membuat 2 variabel yaitu CW dan CCW. CW atau singkatan dari clockwise dan CCW singkatan dari counterclockwise. Pertama kita bahas terlebih dahulu CW atau clockwise. Sesuai namanya,
Jadi program ini dirancang agar ketika dijalankan, maka si motor stepper akan berputar searah dengan jarum jam. Seperti itu. Karena kita menggunakan driver 4988 tadi, untuk melakukan hal itu cukup mudah. Ternyata cukup men-set atau mengkondisikan dirpin dalam keadaan high. Seperti itu. Ketika dirpin dalam keadaan high, maka motor stepper akan berputar searah dengan jarum jam. Setelah kita set arahnya, kita set juga kecepatannya. Kecepatan per step dari motor stepper ini. Inilah yang mempengaruhi kecepatannya, delaynya. Di sini kami set 1000 microsecond delaynya. Jadi waktu per stepnya itu ada delay sekitar 1000 microsecond. Semakin kecil delaynya, maka semakin cepat perputaran dari motor stepper tersebut. Berlanjut ke variabel CCW atau counterclockwise. Untuk susunannya hampir sama dengan CW, hanya bedanya di sini yaitu pada kondisi dirpin. Kalau di clockwise, dirpin harus dalam keadaan high. Di counterclockwise ini sebaliknya, dirpin harus dalam keadaan low untuk atau agar motor stepper ini berputar berlawanan arah. Dan pada bagian setting kecepatan di sini sama persis dengan clockwise. Mengapa? Karena ini programnya itu diperuntukkan untuk gripper. Maka langkah lebih baiknya kecepatan dari membuka dan menutupnya itu harus sama. Seperti itu. Baik, ke bagian berikutnya. Bagian ini, jika disingkat, merupakan program untuk push button. Ya, program ini kami rancang agar ketika push button ditekan sekali, maka motor stepper akan berputar searah dengan jarum jam, dan apabila ditekan lagi, motor stepper berputar berlawanan arah jarum jam, dan jika ditekan lagi akan searah dengan jarum jam, tekan lagi, berlawanan lagi, tekan lagi, searah lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Itulah inti dari program ini, dan berikut adalah susunannya. Seperti itu. Untuk assembly atau penggabungan itu proses pertama itu part 1 yaitu bodinya. Yang kedua ini grippernya ditempel di belakang fingersnya. Nah, untuk fingernya yang ini nempel sama body. Jadi yang bergerak itu yang putih ini. Nah, untuk finger yang ininya di bodi atas nanti ada malenya. Jadi seperti baut ke sini masuk. Untuk fingers jarinya ini dipasang dengan tangan yang ini menggunakan baut. Jadi seperti ini. Untuk pemasangannya mungkin seperti ini. Dan untuk yang elektriknya, dikarenakan di ruang atas ini masih ada ruang, jadi disimpan untuk proses elektriknya atau PCB-nya di atas, nanti ditutup sama bodi yang atas. Mungkin itu untuk proses penggabungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai gripper. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.